Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda mengalami salah mengerti dengan seseorang? Tentu pernah ya. Misalnya kalau kita lagi berbalas-balasan di WhatsApp, seringkali kita tidak bisa kan melihat ekspresinya, lalu kita salah mengerti dia. Kita kira dia marah sama kita, atau kita kira dia sedang menyudutkan kita dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak. Dan salah mengerti tidak hanya terjadi ketika kita chat WhatsApp saja, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai manusia, di dalam keluarga, di dalam tempat bekerja, di dalam gereja, saudara, seringkali kita juga mengalami salah mengerti, saudara. Salah mengerti ini kalau kita terus-teruskan dan tidak diklarifikasi, maka akan timbul menjadi rasa curiga. Lalu bisa jadi kita benci sama seseorang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahaya sekali. Oleh sebab itu kita perlu memanage perasaan kita supaya kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang demikian, saudara. Karena dampaknya bisa fatal sekali. Kalau kita mengikuti kasus Irjen FS, saudara, maka kita akan menemukan fakta yang mengejutkan, saudara, bahwa Brigadir J sebenarnya adalah seseorang yang sudah dianggap anak sendiri oleh Irjen FS dan Ibu P, saudara. Tapi mungkin di dalam perjalanannya, saudara, Irjen FS mengalami salah mengerti dengan Brigadir J. Lalu mungkin saja timbul rasa curiga yang tidak diselesaikan, kemudian timbul rasa kebencian, dan pada akhirnya kita tahu sendiri dampaknya begitu mengerikan, saudara. Kalau saudara kita memiliki rasa curiga terhadap orang lain, kalau kita memiliki rasa benci terhadap orang lain, saudara, maka itu akan mempengaruhi relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita, saudara. Memang kita harus akui terkadang rasa curiga itu baik karena itu meningkatkan kewaspadaan kita. Misalnya kita sedang berada di sebuah tempat yang asing dan orang menawarkan kita sesuatu untuk dimakan. Tentu harus timbul rasa curiga itu karena itu meningkatkan kewaspadaan kita. Tetapi kalau sehari-hari, saudara, kita curiga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka itu menjadi sebuah masalah yang harus kita selesaikan, saudara. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyelesaikan perasaan-perasaan kita yang perasaan curiga, perasaan benci dengan orang lain, atau perasaan salah mengerti yang tidak diselesaikan, saudara? Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, khususnya Amsal yang ketiga ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan demikian: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara, penulis Amsal adalah seseorang yang sudah mengamati kehidupan orang di dunia ini. Dia mengamati bagaimana orang itu bekerja dan berjelih lelah. Dia mengamati bagaimana orang itu berelasi. Dan di dalam pengamatannya yang begitu mendalam itu, dia kemudian memberikan nasihat kepada orang-orang sebangsanya. Amsal pasal yang ketiga berisi tentang nasihat bagaimana kita harus mencari hikmat. Salah satunya di ayat yang ke-23 kita diminta untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudaraku, kenapa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Saudara, hati adalah sumber hidup manusia. Pada saat itu, hati juga dianggap sebagai sumber pertimbangan manusia. Dari mana orang bisa berjalan ke kanan atau ke kiri, melakukan hal yang buruk atau yang baik, semuanya berasal dari hati, saudara. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan hati itu seperti mata air. Saudara, ketika mata air itu keruh, maka kehidupan orang yang terpancar dari hatinya adalah kehidupan yang keruh juga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi begitu pentingnya hati, maka kita harus menjaganya dengan baik, saudara, supaya kita memancarkan output kehidupan yang juga baik, saudara. Tuhan Yesus sendiri mencontohkan bagaimana beliau bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, saudara. Contohnya kalau kita melihat di dalam kisah Sakeus, saudara. Orang lain itu memandang Sakeus itu dengan rasa curiga. Ya mungkin Tuhan Yesus juga menaruh curiga dengan Sakeus. Ini baru kemungkinan, saudara. Tetapi yang kita tahu adalah di dalam eksekusinya, Tuhan Yesus pada akhirnya mendekati Sakeus dan kemudian memberikan kasih kepada dia, saudara, dan sehingga dia itu bertobat. Hati Tuhan Yesus terjaga dengan baik, sehingga rasa curiga yang mungkin ada di dalam dirinya tidak berlebihan, dan dia malah justru bisa membawa orang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Kisah tentang Tuhan Yesus juga terjadi di dalam kehidupan Rasul Petrus, saudara. Kita tahu bahwa Rasul Petrus itu sudah menyangkal Tuhan, saudara. Sebagai manusia, sangat mungkin pada saat itu Tuhan merasa jengkel sekali sama Rasul Petrus karena dia sudah menyangkal sebanyak 3 kali. Tetapi apakah hal itu membuat Tuhan Yesus kemudian terus-menerus menaruh rasa curiga sama Petrus sehingga akhirnya membenci Petrus dan tidak mempercayai Petrus lagi? Saudara, tidak. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Tuhan Yesus tuh mendatangi Rasul Petrus. Dia tidak lagi curiga karena hati Tuhan Yesus itu adalah hati yang sempurna, saudara. Dia datang kepada Rasul Petrus dan memulihkannya. Itu adalah sebuah contoh bagaimana hati Tuhan Yesus itu terjaga dengan baik, sehingga kehidupan yang terpancar keluar adalah juga kehidupan yang begitu baik. Sudah, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, mengisinya dengan firman Tuhan, mengisinya dengan doa, mengisinya dengan puji-pujian. Dan ketika ada rasa-rasa yang membuat kita berelasi dengan orang lain itu jelek, saudara, maka kita segera datang kepada Tuhan. Kita segera menyelesaikan semuanya itu, sehingga kehidupan kita yang terpancar sudah adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.